Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat kuis di aplikasi Kahoot. Yang pertama kali, sebelum kita membuat kuis, pastikan kita memiliki aplikasi Kahoot tersebut. Aplikasinya adalah yang ini. Ya, itu aplikasi Kahoot. Ketika nanti kita buka, coba kita buka. Ya, akan muncul seperti ini. Ini adalah soal-soal yang sudah saya buat. Ketika kita mau membuat soal yang baru atau membuat kuis yang baru, kita bisa klik di bawah ini ada home, search, enter pin, create my games. Nah, ketika kita mau membuat soal yang baru, kita akan mengklik yang ini, create. Nah, klik create atau tanda plus, di sini akan muncul. Yang paling atas kita akan tap to add cover image. Biasanya jika kita membutuhkan, misalnya kita ingin membuat cover, memberi cover pada kuis yang kita buat, kita bisa mengklik di sini. Di sini ada pilihannya kamera. Kalau kamera berarti langsung men-shoot dari kamera HP kita. Foto berarti dari galeri, atau image library berarti itu yang ada di aplikasi Kahoot itu sendiri. Misalkan saya ingin membuat mengambil gambar ini. Saya ingin mengambil gambar yang ini misalkan. Oke, kita tinggal klik add. Add. Di sini kalau mau kita potong ya kita tinggal klik crop. Kalau tidak berarti kita langsung save. Kita save. Di sini ada title, enter title. Enter title artinya kita harus menuliskan judul dari kuis atau soal yang kita buat. Misalkan saya hari ini ingin membuat kuis tentang huruf kapital. Ya, kita ketik begini. Jika sudah, di sini ada description. Description itu boleh diisi, boleh tidak. Deskripsi adalah tambahan atau keterangan tambahan dari kuis yang akan kita buat. Misalkan tadi huruf kapital berarti pelajaran bahasa Indonesia. Saya buat deskripsinya seperti itu, kita klik. Nah, di sini visible to, ada pilihan only me or everyone. Karena kita ingin ada orang lain atau kita tujukan kuis ini untuk dikerjakan oleh orang lain, berarti kita harus klik everyone supaya bisa dilihat oleh setiap orang. Setelah itu kita add questions. Di sini ada pilihan, ada quiz, true, false, puzzle, or type answer. Nah, ketika kita ketika kita ingin membuat soal pilihan ganda, berarti kita harus mengklik yang quiz. Nah, di sini ada pilihan waktu. Sebelum kita membuat kuis, membuat soal, kita ada pilihan waktu di sini. Mulai dari 5 detik sampai 240 detik. Waktu ini gunanya adalah memberi waktu, memberi jeda bagi orang-orang yang mengerjakan kuis tersebut untuk berpikir. Jadi kita sesuaikan saja dengan tingkat kesulitan soal ataupun audiens yang akan mengerjakan soal tersebut. Saya biasanya membuat waktunya itu di 30 detik. Nah, kita klik. Ketika muncul warna ungu seperti itu baru kita klik done. Nah, ketika sudah, kita bisa membuat pertanyaan di sini. Misalkan saya ingin membuat pertanyaan huruf kapital digunakan pada awal nama titik-titik. Misalkan soalnya seperti itu. Nah, jika memang dari soal ini membutuhkan gambar, kita bisa tap to add image or video. Seperti tadi, ketika memang membutuhkan video berarti kita klik video. Ketika membutuhkan gambar, kita klik gambar, bisa dari image, bisa dari foto galeri kita. Karena dari foto galeri saya tidak ada yang relevan, coba saya pilih dari image-nya saja. Dari image misalkan saya klik di sini adalah ini. Nah, kita add. Kita save, jika tidak perlu di crop berarti kita save. Nah, pertanyaannya huruf kapital digunakan pada awal nama
jawabannya kita tulis di sini. Pilihan pertama. Pilihan jawaban yang pertama. Misalnya kan di sini saya menulis kata orang. Karena jawaban yang betul adalah orang, berarti di sini untuk yang pilihan correct answer-nya harus kita klik. Ketika sudah muncul tanda hijau, kita klik centang di sini. Ini gunanya adalah kita harus mengklik yang correct answer supaya ketika kuis nanti ini dikerjakan, jawaban yang benar akan muncul di layar. Artinya itu adalah untuk koreksi, untuk kunci jawaban kita atas soal tersebut. Oke, baik, kita lanjut ya. Pilihan jawaban yang kedua, misalkan hewan. Kita klik karena ini jawaban yang salah, berarti kita hanya tinggal klik. Dan selanjutnya adalah benda, nama benda. Ini juga jawaban yang salah, jadi correct answer-nya tidak perlu diklik, kita langsung tanda centang saja. Nah, kita selesai dengan soal yang pertama. Ketika ingin melambangkan soal, kita tinggal klik tanda plus di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah seperti tadi kita klik quiz. Ya, kita pilih waktunya 30 detik lagi dan kita enter questions. Soal yang kedua. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat titik. Oke? Kalau butuh gambar seperti tadi, kalau tidak ya sudah kita abaikan saja untuk tempat gambar. Misalkan ini tidak butuh gambar, berarti saya langsung mengklik jawaban. Misalnya hari Minggu aku libur sekolah. Ini bukan jawaban yang benar, jadi correct answer-nya tidak perlu diklik, langsung checklist. Yang kedua, hari Minggu aku libur sekolah. Ya, karena ini jawaban yang benar, correct answer-nya harus diklik sampai hijau baru checklist. Pilihan jawaban yang ketiga, hari Minggu aku libur sekolah. Ini juga bukan jawaban yang benar. Jadi correct answer-nya tidak perlu diklik, kita langsung checklist. Nah, ketika kita sudah selesai, misalkan soalnya hanya dua, dan kita sudah selesai, berarti kita tinggal klik tombol back. Nah, dari sini akan muncul lagi pilihan dari soal yang kita buat. Ketika sudah tidak ada soal lagi yang untuk ditambahkan, kita akan klik save. Save itu bisa dicari di pojok kanan atas. Kita klik save seperti ini. Ya, soal kita sudah jadi. Tadi mana? Kita lihat ya, huruf kapital. Nah, di sini ada pilihan study or play. Ketika kita ingin men-share atau membagikan kuis ini kepada orang lain, kita harus ketik play. Nah, dari play itu sendiri kita ada dua pilihan juga, teach and assign challenge. Nah, kita harus pilih ke assign challenge. Assign challenge isinya ada seperti ini. Paling atas ini adalah di sini it ends on 28 Januari pukul 23. Ini artinya kuis ini akan selesai atau tidak bisa diakses pada tanggal 28 Januari. Nah, ketika kita ingin merubah waktunya, kita tinggal klik tanda pensil di sini. Misalkan kalau saya biasanya membuat kuis itu waktunya 7 hari. Berarti 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Nah, berarti sampai nanti di tanggal 3. Kita cari tanggal 3 Februari sudah ketemu. Sampai jam berapa? Misalkan saya sampai jam 23, berarti Rabu tanggal 3 Februari jam 11 malam kita set. Sudah set waktunya di sini. Nah, player limit 100, artinya jumlah maksimal orang yang bisa mengerjakan kuis ini adalah 100. Saya pikir 100 itu sudah jumlah yang cukup, jadi tidak perlu di-upgrade. Question timer kita klik on. Nah, challenge option kita tidak perlu diisi. Selanjutnya kita tinggal klik create. Nah, ketika sudah create, di sini akan muncul, ini adalah pin kita. Pin kita bisa kita share
atau jika kita ingin share pin kita bisa share ini, tinggal di klik lama copy untuk kita bagikan ke orang lain, atau kalau saya biasanya lebih memilih untuk link. Jika kita membutuhkan linknya kita bisa klik more. Nah more bisa kita bagi ke media apa yang akan kita gunakan, bebas. Di sini saya biasanya akan mengirim ke WhatsApp terlebih dahulu, baru dipindahkan ke e-learning yang biasa dipakai oleh sekolah saya. Misalkan contoh saya akan kirim ke WhatsApp. Supaya tidak mengganggu orang lain, biasanya saya akan kirim ke WhatsApp suami saya. Di sini klik. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik. Nah, nanti untuk selanjutnya yang akan kita masukkan ke e-learning atau mungkin Google Classroom atau media apapun, media pembelajaran yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan murid kita bisa copy link di sini untuk kita teruskan ke murid kita. Misalkan bisa via GCR, via platform atau e-learning yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu, cukup simpel ya sebenarnya. Bisa dicoba di rumah, dan ini anak-anak pasti suka, murid-murid kita pasti suka dengan aplikasi seperti ini, dengan games, tapi intinya itu tetap latihan soal, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.